Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Devi Nurpitasari dan teman-teman saya yang bernama Nur Ainun, Puput Dewi Utari, An Munawaroh, dan Wayuni. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang sistem limpatik dan imunitas. Sistem limpatik adalah sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limpa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa bukan limpa ya, berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limpa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limpa dan dikembalikan lagi ke dalam sistem sirkulasi. Fungsi dari sistem limpatik yaitu meningkatkan sistem imun, yang kedua transportasi diet lipid, yang ketiga ada absorpsi zat-zat makanan, yang keempat ada absorpsi lemak. Intinya adalah sistem limpatik ini menjaga kekebalan tubuh. Sistem limpatik pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pembuluh limpa, yang kedua ada jaringan dan organ limpa. Sistem limpatik menurut fisiologi sistem limpatik itu ada yang pertama pembuluh limpa. Pembuluh limpa merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limpa. Peredaran limpa adalah peredaran terbuka. Limpa dari jaringan akan masuk ke kapiler limpa. Kapiler limpa akan bergabung dengan kapiler limpa yang lain membentuk pembuluh limpa. Struktur pembuluh limpa serupa dengan vena kecil, tetapi memiliki lebih banyak katup sehingga pembuluh limpa tampaknya seperti rangkaian merjan. Pembuluh limpa yang terkecil atau kapiler limpa lebih besar dari kapiler darah dan terdiri hanya selapis endotelium. Pembuluh limpa bermula sebagai jalinan halus kapiler yang sangat kecil atau sebagian rongga-rongga limpa di dalam jaringan berbagai organ. Sejenis pembuluh limpa khusus disebut lakteal dijumpai dalam fil usus kecil. Kelenjar limpa berbentuk kecil lonjong atau seperti kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limpa. Kerjanya sebagai penyaring dijumpai dan di tempat-tempat terbentuknya limfosit atau sel darah putih. 2. Jaringan dan organ limpa. Sumsum merah mencakup jaringan yang menghasilkan limfosit. Saat dilepaskan dari sumsum merah, sel-sel limfosit masih identik. Perkembangan selanjutnya apakah akan menjadi sel B atau sel T tergantung pada tempat pematangannya. Sel B mengalami pematangan di sumsum merah, sedangkan sel T mengalami pematangan di timpus. Nodus limpa (kelenjar limpa). Nodus limpa merupakan organ yang berbentuk kacang atau opal yang terletak sering berkumpul di sepanjang pembuluh limpe. Limpe mengalir melalui sejumlah nodus, biasanya 8-10 nodus, sebelum kembali ke sirkulasi vena. Sebuah kelenjar limpe mempunyai pinggiran yang cembung dan cekung. Pinggiran yang cekung disebut hilum. Sebuah kelenjar terdiri atas jaringan fibrus, jaringan otot, jaringan kelenjar. Di sebelah luar jaringan limpe terbungkus oleh kapsul fibrus. Dari sini keluar tajuk-tajuk dari jaringan otot dan fibrus, yaitu trabeculae, masuk ke dalam kelenjar dan membentuk sekat-sekat. Ruangan diantaranya berisi jaringan kelenjar yang mengandung banyak sel darah putih atau limfosit.
Nodus limpa. Fungsi nodus limfe adalah sebagai berikut. 1. Filtrasi dan fagositosis. Cairan limfe difiltrasi oleh jaringan retikular dan limfoid saat melalui nodus limfe. Materi yang mengendap adalah mikroba, fagosit yang hidup dan mati yang berisi mikroba yang dimakan sel dari tumor ganas, sel jaringan yang rusak, serta partikel yang dihirup. Materi organik dihancurkan di nodus limfe oleh makrofag dan antibodi. Sebagian partikel anorganik yang dihalasi tidak dapat dihancurkan di nodus limfe oleh fagositosis. Sebagian partikel yang ini tetap di dalam makrofag dan tidak menyebabkan sel terbunuh atau rusak. 2. Proliferasi limfosit. Limfosit T dan B teratipasi membanyak diri di nodus limfe. Antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B teresintetisasi masuk ke limfe dan darah lalu mengalir ke nodus. Limpa. Limpa adalah organ limfoid terbesar. Limpa ialah sebuah kelenjar berwarna ungu tua yang terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri di bawah iga ke-9, 10, dan 11. Limpa berdekatan pada fundus dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Limpa menyentuh ginjal kiri, kelokan kolon dari kiri ke atas, dan ekor pankreas. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Wahyuni, yaitu limpa. Nah, pembuluh darah limpa masuk dan keluar melalui hilum yang berada di permukaan dalam. Nah, pembuluh-pembuluh darah itu menuangkan isinya langsung ke dalam pulpa, sehingga darahnya dapat bercampur dengan unsur-unsur limpa dan tidak seperti pada organ-organ lain yang dipisahkan oleh pembuluh darah. Nah, di sini tidak terdapat sistem kapiler biasa, tetapi darah langsung berhubungan dengan sel-sel limpa. Darah yang mengalir dalam limpa dikumpulkan lagi dalam sebuah sinus yang bekerja seperti pena dan yang menghantarkan darahnya ke dalam cabang-cabang pena. Cabang-cabang ini bersatu dan membentuk pena limpa. Pena ini membawa darahnya ke limpa masuk peredaran gerbang diantarkan ke hati. Nah, adapun fungsi dari limpa itu ada 3. Yang pertama, cadangan darah. Limpa mengandung 350 ml darah dan dalam merespon terhadap stimulus simpatik dapat dengan cepat mengembalikan volume ini ke sirkulasi, misalnya pada pendarahan. Nah, yang kedua, respon imun. Limpa mengandung limfosit B dan T yang diaktifkan oleh keberadaan antigen, misalnya pada infeksi. Yang ketiga adalah eritropoiesis. Limpa dan hati merupakan tempat memproduksi sel darah janin yang penting. Selain itu, limpa juga dapat memenuhi fungsi pada orang dewasa pada saat dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada timus. Timus adalah tempat di mana limfosit berkembang menjadi sel T. Kelenjar timus berada di bagian atas mediastinum dan di belakang sternum dan memanjang ke atas hingga dasar leher. Berat kelenjar ini sekitar 10-15 gram pada saat lahir dan tumbuh hingga pubertas. Selanjutnya akan mengalami atrofi. Berat maksimum timus saat pubertas adalah 30-40 gram. Nah, selanjutnya itu ada tonsil. Tonsil adalah organ limfoid yang paling sederhana. Kedua tonsil terdiri juga atas jaringan limfe. Letaknya antara dua tiang pulses, yaitu lengkung langit-langit, dan mendapatkan persediaan limfosit melimpah di dalam cairan yang ada permukaannya dan yang ada di dalam sela-sela tonsil. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang imunitas.
Pengertian imunitas. Sistem imunitas atau pertahanan tubuh adalah sistem yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Sistem imunitas manusia terdiri atas organ limfatik primer atau sumsum tulang merah, kelenjar timus, dan organ limfatik sekunder atau limfa nodus, limfa, dan tonsil. Macam-macam respon imun. 1. Non-spesifik. Peradangan suatu respon non-spesifik terhadap cedera jaringan. Pada keadaan ini, spesialis fagosit, neutrofil, dan makrofag dalam memberi bantuan dari sel-sel imun jenis lain. Interferon, protein yang secara non-spesifik mempertahankan tubuh terhadap infeksi virus. Sel natural killer atau NK, sel khusus yang mirip limfosit yang secara spontan dan relatif non-spesifik menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan sel kanker. Sistem komplement protein plasma inaktif yang apabila diaktifkan akan menghancurkan benda asing yang menyerang membran plasma. 2. Sistem imun spesifik. Respon imun spesifik adalah respon yang didapat dari luar. Respon imun, terutama limfosit yang merupakan inti dalam proses imun spesifik, responnya bersifat selektif, hanya ditunjukkan pada materi asing tertentu dan tubuh pernah terpapar sebelumnya. Respon imun ini dimulai dengan aktivitas makrofag yang memproses antigen, sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel sistem imun spesifik. Selanjutnya 3. Inflamasi adalah reaksi respon tubuh terhadap injuri atau cedera karena invasi mikroorganisme atau partikel asing atau jenis lain. Tanda-tanda inflamasi adalah rubor merah, tumor bengkak, kalor panjang, dolor sakit. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya yaitu B. Imunitas. Organ-organ dalam sistem imun dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan fungsinya dalam sistem imun. 1. Organ limfoid primer atau sentral. 2. Organ limfoid sekunder atau periferal. C. Kelainan pada sistem limfatik dan imunitas. 1. Imunitas. Penyakit AIDS. Penyakit ini dikarenakan defisiensi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menginfeksi sel T limfosit yang menghasilkan antibodi. Sel T yang terinfeksi membentuk virus baru dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada penyakit autoimunitas. Adalah suatu kelainan di mana sistem kekebalan tubuh manusia menyerang jaringan tubuh. Yang selanjutnya ada penyakit alergi. Sel metaposit dan sel basofil adalah sel imun yang terkait dengan alergi, sedangkan antigen IgE mampu melawan antigen seperti debu, serbuk sari, dan spora. Respons terhadap alergi dapat terjadi dengan cepat dan fatal, terutama jika menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu kelainan pada sistem limfatik. Yang pertama yaitu ada kelainan kanker kelenjar getah bening, yang kedua pembesaran kelenjar getah bening, dan yang ketiga limfedema, dan yang keempat limfangitis.